Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahma Sugandi dengan NIM 2014200009. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Bank Syariah yang berjudul mengidentifikasi segmen pasar dan penetapan pasar sasaran. Oke, sebelum berlanjut, saya akan memulai dari pengertian umum dulu. Seperti yang kita ketahui, pasar itu sangat beragam, pasar itu sangat luas, dan pelanggan itu sangat banyak dengan tuntutan yang bermacam-macam. Kemampuan perusahaan terbatas, tetapi perusahaan juga menginginkan profit yang lebih. Nah, maka dari itu pasar akan menciptakan produk yang tepat dengan effort atau dengan usaha yang minimum dan efisien dan menghasilkan margin profit yang maksimum. Jadi menekan cost yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan profit yang maksimum. Oke, tadi itu pengertian umum tentang pasar. Sekarang segmen. Segmennya itu kelompok besar calon pembeli potensial dalam suatu pasar yang memiliki karakteristik yang homogen. Karakteristik itu yang pertama bisa keinginan, bisa daya beli, lokasi geografis, perilaku pembelian, dan kebiasaan pembelian. Prosedur segmentasi ada 3. Yang pertama survei, yang kedua analisis, yang ketiga pembentukan. Survei itu melakukan wawancara atau membentuk fokus grup untuk memperoleh gambaran umum mengenai yang pertama motivasi, sikap, perilaku untuk membuat kerangka kuesioner segmentasi. Yang kedua menyebar kuesioner resmi untuk mengumpulkan data tentang kesadaran merek dan peringkat merek, pola pemakaian produk, sikap terhadap kategori produk, kondisi geografis, psikografis, dan media grafis responden. Nah, selanjutnya itu analisis. Melakukan analisis statistik terhadap data yang telah dikumpulkan pada tahap 1. Melakukan analisis faktor untuk membuang variabel-variabel yang berkorelasi tinggi. Melakukan analisis cluster untuk mendapatkan kelompok-kelompok secara maksimal. Nah, yang ketiga ada pembentukan. Kelompok segmen dapat dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perbedaan perilaku, perbedaan demografis, perbedaan psikografis, perbedaan media grafis. Masing-masing segmen dapat diberi nama berdasarkan karakteristiknya yang dominan. Segmentasi harus dilakukan kembali secara periodik karena segmen berubah dari masa ke masa atau dari waktu ke waktu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, dasar segmentasi pasar ada 4. Yang pertama geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Setelah melakukan segmenting atau segmentasi pasar, Bank Syariah harus melakukan targeting. Targeting adalah langkah menetapkan pasar sasaran atau target market. Target market adalah sekumpulan nasabah yang dituju yang akan dilayani dengan program pemasaran tertentu. Jadi target market segmen pasar yang dibidik Bank Syariah. Nah, yang pertama mengevaluasi market segmen. Untuk menetapkan pasar sasarannya, mula-mula Bank Syariah harus mengevaluasi pasar sasaran yang berbeda-beda. Dalam mengevaluasi tersebut, Bank Syariah harus memperhatikan 2 faktor, yaitu daya tarik segmen secara keseluruhan dalam aspek ukuran, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomis, dan risiko yang rendah. Terus yang kedua, apakah berinvestasi dalam segmen tersebut masuk akal dengan memperhatikan tujuan dan sumber daya Bank Syariah. Yang kedua, memilih market segmen. Bank Syariah harus memutuskan segmen mana yang akan dibidik setelah melakukan evaluasi segmen-segmen pasar yang berbeda-beda. Yang ketiga, mempertimbangkan tambahan dalam penilaian dan pemilihan.